Halo Sobat DRV, hari ini saya Dr. Rosi Cynthia Martasari, spesialis andrologi, akan berbagi sedikit tentang permasalahan seksual atau yang kita kenal dengan sebutan disfungsi ereksi atau dulu lebih kita kenal dengan sebutan impotensi yang sekarang istilah itu sudah jarang sekali kita pakai. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang laki-laki bisa mengalami permasalahan seksual atau disfungsi ereksi. Jadi penyebab yang pertama adalah masalah pembuluh darah atau masalah vaskuler. Kenapa? Kalau kita bayangkan bahwa pembuluh darah kita bagaikan sebuah organ berongga seperti halnya selang. Kalau selang itu dilewatkan oleh air yang sehat, air yang bersih, atau air yang murni, tentu saja selang itu tidak akan cepat rusak. Namun, apabila yang lewat di situ adalah air-air yang mengandung banyak kotoran atau bekas minyak, maka tentu saja akan menyumbat selang atau menyebabkan kerusakan pada selang tersebut. Nah, demikian pula halnya dengan pembuluh darah kita. Jika darah yang lewat adalah darah yang sehat, darah yang tidak mengandung banyak gula atau banyak minyak, banyak kolesterol, tentu saja pembuluh darah kita akan semakin awet dan tidak bermasalah. Namun bayangkan apabila yang lewat di situ adalah darah yang mengandung banyak kolesterol, banyak lemak, kemudian darah yang mengandung banyak gula, tentu saja itu akan menyebabkan sumbatan atau mengganggu dinding dalam dari pembuluh darah tersebut. Nah, apa kaitannya permasalahan ini dengan ereksi? Karena pertama, setiap sumbatan akan mengganggu aliran pembuluh darah. Sementara proses ereksi pada seorang pria membutuhkan aliran darah yang baik karena darah tersebut akan mengisi ruangan yang namanya corpus cavernosum dari penis. Dan itu butuh aliran darah yang baik dan pembuluh darah yang bagus pula. Nah, apabila aliran darah dan pembuluh darah itu tidak bagus, tentunya proses ereksi akan terganggu. Kemudian yang kedua, dinding dalam dari pembuluh darah menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide itu ikut terlibat dalam proses ereksi. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang mengganggu dinding dalam pembuluh darah, maka tentu saja nitric oxide yang dihasilkan akan rendah dan proses ereksi pun akan terganggu. Penyakit-penyakit yang mengganggu dinding dalam pembuluh darah adalah salah satunya diabetes mellitus atau gula. Kemudian selain itu juga ada penyakit lain, misalnya kolesterol atau hipertensi. Nah, kemudian sebab kedua dari disfungsi ereksi adalah hormonal. Secara alamiah, hormon akan menurun seiring dengan pertambahan usia. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan berbagai permasalahan. Yang pertama, hormon yang saya garis bawahi adalah tentu saja hormon testosteron. Testosteron ini tidak hanya ditemukan pada pria tetapi juga pada wanita. Namun testosteron ini jelas lebih banyak didapatkan pada pria. Jumlah testosteron pada pria 5 kali lebih banyak daripada pada wanita. Dan testosteron ini selain berfungsi untuk fungsi seksual juga berfungsi untuk menjaga organ tubuh yang lain. Misalnya otak, daya ingat dan daya kognitif juga dipengaruhi oleh testosteron. Kemudian selain itu juga mempengaruhi otot. Massa otot juga ditentukan oleh hormon testosteron. Dan tentu saja kesehatan tulang. Kesehatan tulang juga sedikit banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Dan selain itu, pembentukan darah juga dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sehingga kalau orang kekurangan hormon testosteron, jelas yang pertama kali dikeluhkan adalah penurunan kemampuan seksual atau berkurangnya ereksi di pagi hari. Dan selain itu, orang-orang yang mengalami penurunan hormon testosteron tentu saja bisa mengalami permasalahan lain, misalnya anemia, depresi, gangguan mood, uring-uringan, atau perubahan bentuk tubuh. Nah, kalau permasalahannya di testosteron, tentu saja kita bisa atasi dengan beberapa hal, beberapa cara. Cara yang pertama adalah cara non-obat. Cara non-obat, segeralah mengubah gaya hidup menjadi sesehat mungkin dan lakukan olahraga dengan tepat. Kemudian tentu saja ada cara pengobatan dengan obat-obatan atau medikamentosa. Dan pengobatan dengan medikamentosa ini bukannya dilakukan begitu saja, tetapi juga harus melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang. Harus ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu.
Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang akan dilakukan hormon replacement terapi atau terapi hormon ini tidak boleh ada kecenderungan untuk menderita kanker. Jadi kita harus mengecek dulu apakah orang ini ada kanker atau tidak. Kalau ada kecenderungan untuk kanker prostat atau kanker payudara, maka hormon replacement terapi ini tidak boleh dilakukan. Kemudian pada orang-orang yang akan menjalani hormon replacement terapi, kita juga perlu mengecek darahnya. Kalau darahnya itu ada peningkatan hematokrit, artinya darahnya itu ada kecenderungan untuk mengental, maka kita akan menunda hormon replacement terapinya. Nah, kemudian kita perlu perhatikan lagi obat apa yang kita bisa pakai untuk hormon replacement terapi. Pada dasarnya, kalau untuk testosteron ada dua bentuk sediaan yang bisa kita pakai, yaitu bentuk suntikan, yang kedua bentuk gel. Ada lagi sebetulnya testosteron yang dalam bentuk obat minum, hanya saja karena obat minum ini mengganggu liver sehingga kita memutuskan untuk tidak menggunakan ini untuk hormon replacement terapi. Kemudian yang ketiga, ini adalah penyebab yang sulit karena ini melibatkan saraf. Pada orang-orang dengan penyakit saraf tertentu, misalnya multiple myeloma, maka ini bisa mengganggu proses ereksi. Namun tentu saja ini tidak terjadi pada setiap orang, dan kalaupun terjadi tentu saja derajat keparahannya berbeda-beda untuk setiap orang. Sehingga sebab ketiga ini perlu kajian lebih lanjut. Kemudian sebab keempat adalah penyebab psikologis. Jadi seorang pria dalam hidupnya, sepanjang hidupnya setidak-tidaknya pasti ada satu kali mengalami permasalahan ereksi. Tapi masalahnya dan sayangnya, kadang-kadang pengalaman seksual yang tidak enak itu akan terbawa terus untuk pengalaman-pengalaman berikutnya dan menghantui aktivitas seksualnya yang akan datang. Pada saat seorang pria mengalami trauma atau kecemasan tentang fungsi seksualnya, maka tubuhnya akan melepas satu hormon kortisol, yang kedua hormon adrenalin. Yang kedua hormon ini akan menghambat fungsi ereksi. Sehingga ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Apa solusi dari permasalahan ereksi ini? Pertama, kita harus tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya apa? Apakah vaskuler? Apakah penyebabnya tentang hormon? Kemudian apakah penyebabnya tentang saraf, atau tentang trauma, atau operasi, atau bekas kecelakaan di masa lalu? Atau apakah semata-mata ini hanya karena permasalahan psikologis? Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.